sanna bisunatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadunnu an yuf'ala biha faqirah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala pada pagi yang berbahagia ini kita semua masih dibangunkan kembali oleh Allah, masih diberikan kesempatan hidup kembali oleh Allah taala dan dapat menjalankan perintah Allah, yaitu menjalankan bentuk ubudiyah kita kepada Rabb kita yang merupakan salah satu rukun Islam, itu salat subuh berjamaah. Kemudian juga Allah masih pilih kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Khalik dan sebagai seorang umat kepada agamanya, yaitu thalabul ilm atau dalam istilah kita kajian. Semoga seluruh ibadah kita dan rangkaian aktivitas hari ini dan sebelumnya dan seterusnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang berusaha setelah iman dan Islam hari ini kita rasakan sesungguhnya adalah nikmat ketentraman, nikmat ketenangan, kedamaian di mana kita hidup di negara yang masih relatif damai. Walaupun hari ini kita anggap bahwa negara kita dalam kondisi darurat dari beberapa hal, darurat LGBT, darurat homoseksual, darurat berbagai macam penyakit yang ada, darurat ini dan itu dan sebagainya. Tapi bagaimanapun kondisinya negara ini, alhamdulillah kita masih bangun dalam kondisi tenang, pergi ke masjid tenang, tidak dalam kondisi ketakutan. Sholat masih dengan tenang, pergi ke masjid masih dengan tenang, tidur masih bisa nyenyak, makan dengan keluarga masih bisa kenyang, nikmat dan seterusnya. Dan bayangkan ke negara lain, di mana negara saudara dan di belahan dunia lain, di Myanmar, ada di Palestina, di Gaza, di Al-Quds, di Syria dan sebagainya, di mana mereka jangankan untuk bisa tidur nyenyak, jangan untuk bisa jalan-jalan di hari libur dengan keluarga ke tempat-tempat yang indah, hidup saja masih untung, sholat gak ditembak masih untung, tidur gak kena bom masih untung. Subhanallah, saya pernah merasakan bagaimana gentingnya suasana perang, di mana perang Afghanistan yang terakhir, Amerika menyerbu Afghanistan, dan kami bertetangga dengan Afghanistan, pesawat tempur di atas kepala kita. Subhanallah, seluruh negara telah mempersiapkan diri, kapan-kapan sewaktu diperintahkan kami siap untuk langsung meluncur ke bandara. Dalam kondisi yang luar biasa, disitulah banyak orang yang pulang tanpa selesai kuliahnya, karena kondisi begitu takut dan menakutkan luar biasa. Subhanallah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, bagaimanapun negara Indonesia adalah negara yang masih relatif aman, maka mari kita jaga, mari kita bina negara ini dengan sebaik-baiknya. Kita jaga generasi kita agar tidak terjerumus berkemaksiatan yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah taala, kita masuk pada kajian kita pada hari ini adalah melanjutkan kajian kita sebelumnya, masih terkait dengan pada mahsyar. Satu di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dari dahulu sampai akhir zaman nanti insyaallah ta'ala, bahwa ahlu sunnah wal jamaah di antara rukun-rukun beriman kepada hari akhirat, yang rukun-rukun iman itu beriman adanya yaumul hisab, beriman adanya yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Yaumul hisab gambaran secara umum adalah hari perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan setiap amal dari setiap Bani Adam, amal dari setiap jin, amal dari setiap hamba Allah yang pernah hidup di dunia ini, yang kemarin sudah digambarkan bagaimana pada masyarakat itu adalah gambaran satu tempat yang begitu luas yang Allah saja yang tahu, yang warnanya begitu putih, matahari diturunkan oleh Allah dalam riwayat Bukhari dan Muslim 1 mil di atas kepala manusia, dan manusia saat itu semua berdiri menunggu, menanti untuk dapat giliran. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana
Hari itu setiap makhluk Allah berdiri menghadap Tuhan alam semesta untuk menantikan giliran hisabnya. Yang telah diterangkan pada bahasan sebelumnya juga bahwa ulama kita menerangkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada penantian tersebut tadi sudah dikatakan matahari di atas kepala manusia. Manusia dibangunkan tanpa beralas kaki, tanpa sehelai benang pun menutupi aurat mereka kecuali hamba Allah pilihan yang kemarin dibahas. Umumnya manusia tidak beralas kaki, bahkan tidak sehelai benang pun menutupi kain mereka. Dan muka-muka mereka sebagian ada yang cerah, sebagian orang-orang berdosa dan mujrim dan orang kafir, muka mereka berlipat-lipat, muka mereka muram masam penuh dengan gundah gulana dan kepedihan yang ada di hadapan mereka. Itulah ayat yang tadi saya bacakan dari surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu ada sebagian hamba Allah yang nadhirah, mukanya berseri-seri. Mukanya berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Tuhannya Allah Ta'ala. Tapi sebagian wujuhun yawma idzin basirah. Ada sebagian manusia mukanya masam, gundah gulana, penuh dengan beban yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan. Kapan? Tadunnu an yuf'ala biha. Setelah mereka yakin. Kenapa menjadi yakin? Apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa mereka? Karena mereka meyakini, karena kesempatan hidup di dunia yang sekali itu mereka tidak gunakan sebaik-baiknya. Masih berbuat maksiat, berbuat kezaliman, tinggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Sehingga orang seperti ini mereka akan yakin nanti bahwa dirinya akan terkena malapetaka yang begitu besar. Sehingga orang-orang seperti ini, ma'asyiral muslimin, gambaran saja sebenarnya. Orang sudah tahu salah, ketangkap KPK, menjelang dibawa ke kantor KPK, menjelang dibawa ke mahkamah, menjelang dibawa ke penjara. Kita lihat mukanya berlipat-lipat. Itu orang yang normal. Kalau yang nggak normal ya biasa saja. Tapi yang normalnya ada perasaan beban mental yang luar biasa. Kalau bisa muka itu ditutupi dengan tembok, kalau bisa malu, menyesal, menangis. Bukan hanya dia, istrinya, anaknya, bapaknya, saudaranya, keluarganya, RT pun ikut malu, RW pun ikut malu, kadang-kadang gubernur pun ikut malu. Ustadznya juga malu. Berarti ustadznya jangan-jangan nggak beres. Dan orang akan terpikir, terbenak dalam hati mereka. Subhanallah. Dan bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, azab di hadapannya. Kalau ini mungkin hanya penjara saja, yang sewaktu bisa keluar dan bahkan kadang-kadang bisa ditukar dengan tulus. Tapi nanti di akhirat setiap manusia yang muka masam berarti dia telah merasakan dia termasuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama menggambarkan hari hisab itu ibaratnya adalah hari di mana setiap karyawan suatu perusahaan harus melaporkan setiap kegiatan keluar masuknya, full secara khusus di akhir tahun sebelum tutup buku. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari menjelang itu. Karyawan yang dia memang aktif, kemudian berprestasi, rajin, taat, tidak pernah telat, tidak pernah korupsi, dia akan senang, akan gembira, mukanya akan happy terus di mana. Bahkan dia berharap secepatnya hari itu. Kalau bisa secepatnya, kenapa? Dia menunjukkan kepada bosnya, menunjukkan kepada teman-temannya, kepada dunia kalau bisa, bahwa saya orang yang memang amanah, saya orang yang istiqomah, saya orang yang taat. Dan dia berharap agar mendapat pujian, dia berharap akan mendapat apa? Gajinya nggak bakal kalau bisa dinaikkan pangkatnya. Itu harapannya. Tapi sebagian orang yang masuknya pun sering telat, sering bolos, korupsi, tidak taat, bla 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 sampai akhir. Maka hari itu adalah hari yang paling menyakitkan, hari yang paling dia kalau bisa lari, kalau bisa tidak hadir, kalau bisa. Jangankan berharap mendapat pujian, jangankan berharap mendapat gaji yang besar, apalagi naik pangkat. Berharap tidak dimarahin pun sudah
luar biasa. Berharap dia tidak dipecat, sudah perkara yang sudah luar biasa. Itulah gambarannya kurang lebih. Walillahi ma'alu a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih sempurna. Subhanallah. Ditambah lagi saat itu matahari begitu panas sehingga lautan manusia sebagaimana berarti panas berubah menjadi lautan keringan. Setiap manusia akan mengering, akan kepanasan, akan tenggelam sesuai dengan dosanya masing-masing. Masih ada yang sampai betisnya, ada yang sampai tidak pada kakinya, ada yang di atasnya lagi sampai perutnya, sampai telinganya, bahkan ada yang berenang di lautan keringat. Wa'alaikumsalam. Inilah gambaran yang Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita semuanya. Lalu ditambah lagi penantian, antrian yang begitu panjang. Walaupun alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertama kali dihisab, walaupun terakhir dilahirkan sebagai bentuk apa? Bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam Mu'jam Kabir dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah berkata, qala Rasulullah SAW, yasma'u Allahu al-awwalin wal akhirin limiqati yawm ma'lum qiyaman arba'ina sanatan saqishatan absarahum ila sama'i yanzuruna fasal qada. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan mengumpulkan manusia yang pertama kali lahir dan belum manusia yang terakhir lahir dari umat Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan di satu tempat yang diketahui, yaitu padang mahsyar. Mereka berdiri, tidak ada yang duduk. Mereka berdiri, tidak ada yang duduk. Qiyaman arba'ina sanatan, 40 tahun mereka melihatlah ke atas langit. Melihat ke atas langit 40 tahun. Ngapain yang tadiruna anfas Allah? Mereka menanti waktu akan diputuskan si fulan ke neraka dan si fulan ke surga. Melihat ke atas langit saja 40 tahun. Bukan berdiri menelaun, enggak, berdiri menghadap langit menanti itu dengan hati yang cemas, dengan hati yang gundah gulana, yang penuh dengan beban. Subhanallah. Bayangkan hadirin, orang yang sakit-sakitan, kontrakan belum dibayar, anaknya banyak sekolah, harus bayar kuliah, orang tuanya meninggal, mobilnya dicuri orang, gimana rasanya Pak Dede? Oh, beratnya luar biasa. Kalau bisa kita lari di dunia, cari dunia lain. Begitulah orang yang merasa dirinya banyak urusan telat, yang sholatnya sering keteteran, bahkan sering telat, bahkan nggak sholat. Subhanallah. Yang banyak melupakan Al-Quran, banyak melupakan majelis ilmu, tidak baca Quran dan seterusnya. Yang perempuan tidak terhijab dengan baik, mereka akan menyesal yang sesat-sesatnya. Kalau bisa mereka kembali lagi ke dunia, untuk apa? Untuk memiliki amal-amal mereka. Hanya menanti saja menghadap langit 40 tahun dalam kondisi tadi bisa bayangkan. Subhanallah. Pegel nggak kira-kira? Nggak usah dibayangkan pegel. Kita sholat tarawih hanya 1 juz, luar biasa pegelnya. Apalagi 40 tahun. 40 tahun berdiri menghadap ini. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda. Hadis riwayat Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min saybid dhahabi wa fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safah min narin fa uhmiya 'alaiha min nari jahannam fa yukfa biha jam'uhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama barada u'idat lahu fi yawm kana miqdaruhu 50,000 sanatin hatta yu'tu baina ibadi fa yarsabihu imma ila jannati wa imma ila nar." Hadis sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang yang punya simpanan emas dan perak, uang, fulus yang dikumpulkan di bank-bank, di investasi yang dikeluarkan zakatnya, yang dilupa dengan zakatnya, kecuali kelak pada hari kiamat
Subhanallah, akan diberikan kepada mereka lempengan logam dari api neraka, lempengan logam dari api neraka. Lalu dicelupkan ke dalam neraka jahanam lagi, dicelupkan lagi. Kemudian digosokkan pada tulang belulang dan tulang rusuknya. Subhanallah, logam yang sudah dipanaskan di api neraka dicelupkan kembali, kemudian ditempelkan di tulang rusuk orang-orang yang tidak membayar zakat, yang punya harta, terutama emas dan perak. Kemudian telinga, kemudian punggungnya. Ketika terbakar, maka akan dikembalikan menjadi dingin kembali. Ketika logam tersebut dingin, akan dicoba kembali ke neraka dan akan digosokkan terus. Sampai kapan? Sampai hari dia akan diputuskan, hari hisab ditunaikan. Jadi ini menjelang hisab. Ini menjelang hisab sebelum masuk neraka. Orang-orang seperti itu sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Kana miqdaru 50,000 sanatin. Waktu penantian diazab dengan kondisi yang seperti itu bagi orang tersebut sama dengan berapa? 50,000 sanatin, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Makanya bapak-bapak Israel yang punya emas berkilo-kilo itu, punya perak, punya fulus di bank ber-MM itu, cepat dikeluarkan zakatnya. Biar apa? Tidak terkena azab ini. Hadisnya sahih. Kita tinggal mengimani saja, haram mengingkarinya. Berarti apa? Penantiannya sampai mencapai 50.000 tahun. Berapa bandingnya di dunia ini yang 60-70 tahun? Hanya berapa? 1-3 menit. Hidup dibandingkan hari itu menanti bisa saja sudah sekian lama. Kita antrian di tol saja sudah betul rasanya ingin terbang kalau bisa. Padahal cuma 10 menit. Kita nggak sabar karena sampai nabrak orang. Jadi nggak sabar kita cari jalan yang pintas, akhirnya membuat orang jadi terganggu dan seterusnya. Ini 50.000 tahun dalam kondisi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij, fi yaum kana miqdaruhu 50,000 sanatin, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Itu sehari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Bagaimana pula kalau bukan sehari di akhirat menanti itu? Ini bukan jaminan 50.000 tahun. Itu cuma saja yang dihisab itu banyak. Subhanallah. Kalau sampai berhari-hari bertahun-tahun, mau berapa abad di penantian tersebut? Inilah hari yang ditakutkan oleh orang-orang yang beriman. Inilah hari yang membuat hati menjadi hancur dulu jika kita mengingat hari tersebut dengan hak, dengan benar. Tidak ada lagi harapan kesenangan di dunia ini. Dan itulah maka Nabi Muhammad SAW mengerti betul kehidupan akhirat ini. Karena Rasul pernah melihatkan neraka, pernah melihatkan surga oleh Allah Ta'ala dan Isra dan Mi'raj. Rasulullah rela mukanya, badannya dilempari batu dan kotoran berdarah-darah. Rela berangkat pagi sepulang malam untuk mengajak manusia. Rela mendatangi manusia dari satu ke satu yang lain, dari pintu ke pintu, dari jalan ke jalan, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Subhanallah. Rela di malam hari tidak tidur, nangis mendoakan umatnya agar mereka dapat hidayah. Agar apa tujuannya? Mereka semua selamat dari siksa yang seperti ini. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mati-matian. Para sahabat itu mati-matian ngapain? Ngajak manusia masuk ke dalam Islam agar mereka selamat. Nah, kita kadang hari ini dengan gampang yang mati-matian mengeluarkan orang dari Islam. Hanya berbeda furuk cabang-cabang agama, beda urusan umum, beda urusan bismillah jahat atau tidak, beda urusan tahlilan dan sebagainya. Sudah kafir mengkafirkan, sudah beda-beda, bahkan mengatakan anta batilun wa ana haqqun. Nabi Muhammad SAW pun sering dikhidmat, dilayani oleh anak Yahudi sebelum Yahudi Mesir. Tiba-tiba kehilangan, ditanya kemana sih orang? Dia katanya sakit ke Rasul. Sebelum orang lain mendatanginya, menjenguknya, Rasulullah langsung datang duluan. Hadisnya sahih. Dengan muka yang agak sedikit sedih. Kenapa? Karena dikatakan dia sedang sakaratul maut.
Maka Nabi SAW langsung duduk di samping kepalanya, orang tuanya di sampingnya. Setelah ada mukadimah kalimat terakhir, Rasulullah mengatakan, masuk Islam supaya kamu selamat. Asli Islam. Masuk Islam kamu selamat. Anaknya tersebut menengok bapaknya. Bapaknya mengatakan, anti Abul Qasim. Itu adalah bapaknya Qasim, itu Nabi Muhammad SAW. Karena anak perkataannya Rasulullah adalah Qasim. Kemudian menikah. Anak itu menikah. Dengan apa? Dengan dia telah bersyahadat. Setelah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Rasulullah keluar dan mukanya berseri-seri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami lihat engkau masuk dalam rumah tersebut, mukanya sangat murah, ada kesedihan yang luar biasa. Kenapa sekarang kau begitu cerah mukanya? Apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Kenapa aku gembira? Tadi aku berangkat, aku takut kalau dia mati duluan sebelum aku dakwahi dulu dia masuk Islam. Tapi sekarang alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia asbab aku dari api neraka. Itu Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mengingat seluruh umatnya, termasuk orang Yahudi juga mereka masuk Islam, sehingga dapat selamat daripada azab yang sedang terjadi ini. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah suasana yang luar biasa. Dalam beberapa ayat ada kalimat seperti 1000 tahun permisalan satu hari di akhirat dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Maka Abdullah bin Abbas dalam beberapa riwayat tafsirnya beliau mengatakan, ada Quran, ada hadis yang mengatakan 50.000 tahun sehari bagi ahli akhirat. Ada yang mengatakan 1000, bahkan ada hadis yang lebih kecil dari itu. Maka Abdullah mengatakan permisalan itu adalah permisalan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang yang mujrim, bisa sampai 1000 tahun, bisa sampai permisalannya seakan-akan 50.000 tahun. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, Nabi Muhammad SAW pernah meriwayatkan riwayat dalam hadis musnad, kitab musnad karya besar Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Nabi SAW pernah mengatakan, "Qila li Rasulillah SAW, yawman kana miqdaru 50,000 sanatin ma aqbala hadzal yawm." Faqala Rasulullah SAW, "Walladhi nafsi biyadihi, innahu la yukhaffafu 'alal mu'mini hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salatin maktubatin yusalliha fi dunya." Subhanallah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau setiap orang harus menanti permisalannya satu hari sebanding 50.000 tahun di dunia ini, ma'akbal hadal yawm ya Rasulullah, begitu panjangnya hari itu ya Rasulullah, siapa yang mampu nanti?" Maka Nabi Muhammad SAW, "Walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu la yukhaffafu 'ala mu'mini, sesungguhnya hari itu yang panjang, begitu panjang bagi orang kafir, bagi orang musyrik tersebut akan dipendekkan, akan diringankan Allah kepada orang mukmin, hatta yakuna, sehingga dia akhaffa 'alaihi, lebih pendek waktunya, lebih pendek durasinya, bahkan lebih pendek dari sholat, min sholatil maktubatin yusalliha fi dunya, sehingga lebih pendek daripada sholat wajib sewaktu di dunia. Itu bagi orang yang beriman. Maka orang beriman harus berusaha mempertahankan imannya dan akidahnya sampai mati. Agar apa? Agar kita termasuk orang yang diringankan hari penantian tersebut. Jadi semakin pendek, semakin pendek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah permisalan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hisab akan dimulai. Hisab yang pertama akan dilakukan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sangat banyak bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalian akhirnya umat, kalian akhir umat, tapi sampai guna, tapi mereka kalian adalah orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dari 70 umat yang melampaui, yang telah lewat sana, umat Nabi Muhammad lah yang pertama kali akan dihisab. Bukan sebagai bentuk penghinaan umat ini, bukan, bahkan sebaliknya, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Baru setelah umat Nabi Muhammad dihisab dan mereka dihisab kembali ke tempatnya masing-masing, ke neraka dan ke surga, baru umat-umat yang lainnya.
Bahkan surga diharamkan oleh Allah bagi umat-umat yang lain setelah para nabi dan rasul, kecuali setelah seluruh umat Nabi Muhammad yang berhak masuk surga masuk ke dalam surga berumat-umat yang lain. Maka akan dihisab. Di antara orang yang kafir pun akan dihisab. Kok dihisab orang kafir? Kan dia tidak beriman, harusnya langsung masuk neraka. Oh tidak. Orang kafir pun tetap akan dihisab. Kenapa? Sebagai bentuk keadilan Allah. Tapi setelah dihisab, bukan hanya orang kafir kemarin sudah dibahas, bahkan hewan pun yang merasa terzalimi nanti dia akan menunaikan hak-haknya, mengambil haknya nanti. Tapi setelah itu kalau hewan akan dijadikan tanah. Nah, orang kafir pun demikian. Orang kafir akan demikian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memisahkan antara mukmin dengan kafir sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang akan diadili oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk keadilan. Itulah bentuk keadilan Allah. Jadi ada alasan Allah, Anda masuk neraka karena ini. Oh iya, setiap orang akan mengakui perbuatan yang pernah dilakukan. Tetapi bagaimana dengan amal-amalan baik yang mereka lakukan? Amalan orang kafir kan tidak semua jelek amalannya. Bahkan banyak orang yang menolong ketika orang Islam dalam musibah, tsunami di Aceh, gempa di Jakarta dan sebagainya, dari seluruh dunia. Orang-orang kafir dihiasi kemanusiaan dan melalui mereka itu masih hidup sehingga mereka akan berbagi saling menolong sesama manusia. Bahkan kadang-kadang membayarkan orang-orang yang terkena utang piutang, bahkan kadang-kadang membangunkan masjid. Ini amal baik di dunia. Lalu bagaimana amal-amal ini? Apakah tidak mampu menolong mereka di akhirat? Kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah mensifati amalan orang-orang kafir. Amalan orang-orang kafir Allah menerangkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yaksabuhu dur'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an fawajadallaha 'indahu fawafahu Allahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan perusahaan bagi orang-orang yang kafir amal-amal baik mereka Allah mengatakan kasarabin, seperti fata morgana. Di amal orang-orang yang kafir itu seperti fata morgana. Biqi'atin yaksabu atau ma'an. Fata morgana yang ada di tanah datar yang sudah panas. Ketika dilihat sekarang ada air yang begitu banyak, ketika didatangi ternyata tidak ada apa-apa. Orang yang harus mendatanginya, kalau sampai di sana ternyata tidak ada apa-apa. Lihat tempat yang lain juga begitu terus mutar-mutar orang kafir tersebut. Subhanallah. Itulah permisalan amal-amal orang yang kafir. Jadi tidak seperti fata morgana, tidak ada berarti. Kayaknya banyak tapi ternyata tidak ada kualitasnya. Kenapa? Syarat pertama awal diterima adalah apa? Al-iman. Tingkat iman mereka tidak punya. Jadi sebagai berapapun amalnya tetap akan masuk. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau setelah menerima kunci Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu diserahkan oleh para pendeta-pendeta langsung kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Dipegang. Dan itu syaratnya. Setelah beberapa saat dan beberapa waktu kemudian beliau melihat seorang pendeta yang rambutnya nampak agak kurus, badannya kurus sekali, baju pun compang-camping, nampak dia tidak kenal dengan dunia, matanya cukup ke dalam, nampak dia tidak pernah tidur, tirakat terus, bangun malam terus, ibadah kepada Tuhannya. Umar bin Khattab menangis. Ditanya, yang mukminin kenapa Anda nangis? Dia orang kafir, dia pendeta kafir. Dikatakan, karena itulah aku menangis. Karena itulah aku menangis. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ada orang yang berusaha payah beramal. Ada orang yang berusaha payah beramal, digambarkan tadi sebagai pendeta, matanya ceku, kurang tidur, badannya kurus kering, sering puasa, compang-camping pakaiannya, rambutnya acak-acakan, ternampak dia tidak meninggalkan dunia, bahkan tidak pernah menyentuh lawan jenisnya, saking taatnya pada agamanya. Tapi apa kata Allah? Tasla naran hamiyah, dia akan dibakar di dalam api neraka. Kenapa? Karena iman tidak masuk dalam diri mereka. Makanya ada seorang
yang kafir melihat Rasulullah SAW dengan pasukan. Dia datang, ya Rasulullah, mau kemana ya Muhammad? Kami mau berjihad. Saya akan bantu kamu deh kalau begitu. Tapi apakah saya jihad dulu baru Islam atau Islam dulu baru jihad? Kata Rasulullah adalah apa? Taslim summa tujahid. Masuk Islam dulu baru berjihad. Karena dikhawatirkan nanti kalau jihad dulu mati dia, belum sempat beriman. Yang penting masuk Islam dulu. Masalah pinter gak pinter, belum bisa ngaji, urusan nanti. Belum sholat, urusan nanti, gak apa, urusan nanti, sambil jalan saja ya. Maka dia betul bersyahadat, ikut berjihad bersama Nabi Muhammad SAW, dan qadar Allah dia meninggal dunia dalam jihad. Maka Rasulullah diberitahu, telah diangkat, oh ya betul. Rasulullah mengatakan, berkomentar kepada muslim ini, sahabat ini. Dikatakan, amal qalilun wa ajrun katsir. Amal yang sedikit, bahkan belum pernah jidat ini tunduk dan patuh menyentuh tanah demi untuk menjalankan sholat kepada Allah. Belum pernah sekalipun. Tapi dia telah mati duluan, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain dia seperti anak yang baru lahir, seperti kertas yang masih bersih, kemudian dia telah mendapatkan pahala Islam dan pahala jihad dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan Rasulullah SAW. Maka permisalan orang yang tidak beriman seperti apa? Kasorobin biqiratin, seperti fata morgana yang ada di dataran tanah yang datar dan panas saat itu. Orang yang haus mencari ke sana, lari ke sana, ternyata di sana tidak dapat apa? Atau kata Rasulullah SAW yang kedua, kata Allah, al-dhulumatin fi bahril jiyyi yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqi shihabun dhulumatun ba'da fawqi ba'd. Subhanallah. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yahdihillahu lahu nuran fa lahu nur. Atau permisalan yang kedua adalah amalan orang kafir. Rasulullah Allah Ta'ala memisahkan atau seperti kegelapan di atas kegelapan yang berada di bahril lujji, berada di dasar lautan yang sangat dalam. Yang syamujun, laut yang di dalam itu di laut samudra yang sangat dalam sudah gelap. Ditambah lagi kegelapan apa di atasnya ada ombak. Di atas lagi ada ombak, ombak di atas ombak, kegelapan di atas kegelapan. Tiga kegelapan. Kegelapan laut, kegelapan ombak, kegelapan ombak. Ditambah lagi kata Allah, wa min fawqihi shihab, dan di atasnya lagi ada awan. Jadi empat kegelapan. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan di atas kegelapan yang lain. In akhraja yadahu, jika dikeluarkan tangannya saat itu, hampir dia tidak bisa melihatnya. Begitulah orang-orang yang tidak mendapat nur dari Allah, maka amal perbuatan apa yang mereka lakukan tidak memberikan cahaya dari nur pada mereka. Jadi kasihan maksudnya mereka beramal susah payah ternyata tidak dapat apa-apa, bahkan kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan. Waliyadzubillah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah memisahkan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan segala amal perbuatan mereka, amal kebajikan mereka di dunia bagi orang yang tidak beriman. Lalu faj'alna, kemudian kami jadikan haba'an manthura, bagikan debu yang berterbangan ketika tertimbang. Jadi tidak ada manfaatnya amal mereka. Subhanallah. Ada lagi permisalan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan mereka. Allah berfirman, "Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'id." Subhanallah. Permisalan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman adalah mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, permisalan orang-orang yang tidak beriman dengan Tuhan mereka, tidak mau masuk Islam. Amalhum karamatin, amal mereka seperti abu yang dihasilkan dari bakaran, abu yang berbentuk abu. Kemudian apa kata Allah? Istaddat fi rih fi yawmin 'asif, kemudian tertiup angin di mana hari itu angin sedang kencang-kencang. Apa yang terjadi? Terbang kemana-mana. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun. Orang yang membakar bakaran tersebut ketika datang tertiup angin, maka tidak didapatkan satu pun dari debu yang tersisa. Itulah permisalan orang yang susah payah beramal, tapi tidak diajari dengan iman,
maka itulah hasilnya. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Allah kemudian menutup ayatnya, itulah sesungguhnya kesesatan yang begitu jauh. Makanya ma'asyiral muslimin, beruntung nih kita orang masih beriman, apapun dunia beriman masih muslim Islam, walaupun mungkin belum kafah, mungkin belum menyempurnakan sunnah-sunnah Rasul, yang penting jaga Islam kita sampai akhir hayat kita. Agar apa? Agar kita tidak sia-sia amal kita, sehingga hari hisab nanti kita akan mendapat keutamaan yang parah. Kalau tidak, hisab ditegakkan tetapi mereka tidak mendapat apapun. Kenapa? Amalan mereka sia-sia, hilang begitu saja. Wa iyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dan mengistiqomahkan kita, menambah ilmu kita, menambah iman kita, memudahkan akidah kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat salafus saleh rahmatullahi alaihim hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Jika ada benarnya dari Allah Ta'ala, apabila ada salah dari syaitan, saya beri kepada Allah dan mungkin maklum. Dan saya serahkan kembali waktunya kepada pembacaan Al-Fatihah.